Nah, dengan adanya profil lulusan dan capaian pembelajaran itu tidak berarti semua lulusan sudah pasti bekerja sejalan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan itu, bukan. Saudara sekalian, terima kasih sudah membuka video ini. Topik berbagi kita kali ini mengenai tujuan kuliah atau belajar di perguruan tinggi untuk memperoleh kompetensi plus. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa saya akan mengupas tujuan ke perguruan tinggi. Ini relevan bagi mahasiswa baru. Ya, kepada mahasiswa baru saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Sudah bisa diterima di perguruan tinggi. Jadi bagi Anda, topik ini bisa menjadi bagian dari bahan orientasi studi. Bagi mahasiswa yang tidak baru, yang senior juga saya kira ini baik untuk penyegaran. Ya. Baik, harapannya bagi Anda semua yang kuliah, tujuannya sudah jelas, ya. Mengapa mau menghabiskan waktu beberapa tahun di perguruan tinggi? Mengapa ikhlas menggunakan sejumlah dana untuk itu? Jadi harapannya sudah jelas tujuannya. Tapi praksis atau kenyataannya bagaimana? Apakah semua yang kuliah sudah jelas tujuannya? Nah, kalau kuliah tanpa tujuan, ya bagaimana jadinya? Gitu ya. Kalau kuliah ikut-ikutan atau karena disuruh orang lain, apakah bisa konsisten nanti bersemangat atau berdisiplin? Nah, inilah yang menjadi perhatian pada video ini. Saya mendorong Anda untuk menyimak tayangan ini sampai selesai. Ya, saudara sekalian, sesungguhnya mahasiswa harus tahu tujuannya dan harus dipahami. Dan ya oke lah, mungkin ada yang pada awalnya ikut-ikutan atau didorong oleh orang lain, tapi begitu saudara putuskan untuk kuliah, perlu sekali menyadari tujuan belajar di perguruan tinggi itu apa. Jadi tujuan ini nanti menjadi arahnya, menjadi pegangan dalam melalui tahun-tahun masa studi. Jadi belajar di perguruan tinggi kan tidak selamanya menyenangkan, menggembirakan. Tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada masalah, ada tantangan, ya. Dengan tujuan yang jelas dan dipegang kuat, mahasiswa menjadi termotivasi untuk mengatasi semua persoalan dan akhirnya sukses dalam studi. Ya, saudara sekalian, tantangan di masa depan tidaklah semakin ringan, ya. Jadi mereka, untuk lulusan perguruan tinggi yang mau sukses, ya mempersiapkan diri dengan baik, mengantisipasi dan siap menghadapi segala perubahan. Ya, kita tahu perubahan akan semakin cepat. Ada istilah seperti ini, ya, apa namanya, yang bisa dilihat di sini, akronimnya VUCA. Ya. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatility itu berubah-ubah, ya, bergejolak lebih tepatnya. Uncertainty itu tidak pasti. Complexity, kompleks, ya, rumpil, ya, dan terakhir ambiguity itu ambigu atau tidak jelas, seperti itu. Ya, ini menggambarkan situasi kita, situasi ekonomi, sosial, dan politik, ya. Sekarang pun sudah kita alami sebenarnya, tetapi kita tetap optimistis, ya, tentunya dengan persiapan, ya. Ya, itu tadi pengantar. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu tujuan kuliah. Seperti frasa judul tadi, bahwa tujuan belajar di perguruan tinggi adalah untuk memperoleh kompetensi plus. Kompetensi lebih menunjuk pada pekerjaan atau profesionalitas. Ya. Saya tambahkan kata plus
untuk menunjukkan bahwa memang tujuan kuliah lebih luas. Ya. Istilah kompetensi ini meski ini yang utama, tapi ini kurang komprehensif, ya, kurang lengkap. Nah, ini yang lengkap saya bacakan dari kutipan tulisan Tosso dan kawan-kawan 2005, ya. Jadi dikatakan hasil pembelajaran pendidikan formal tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, akan tetapi lebih luas lagi untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, ya, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan selanjutnya. Ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga menjelaskan bahwa program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan seterusnya. Di sini menekankan aspek budaya juga. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, sebenarnya tujuan kuliah untuk setiap program sudah dinyatakan biasanya secara eksplisit. Ya, apakah itu program S1, S2, S3 begitu. Tapi fokus kita di sini S1, ya. Jadi biasanya suatu program studi, ya, program sarjana misalkan, itu sudah ada profil lulusan, ya, yang dikeluarkan mungkin oleh program studinya, jurusannya, atau bahkan fakultasnya, ya. Ya, biasanya sudah ada profil lulusan, ya. Apa itu profil lulusan? Profil lulusan adalah peran yang diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan, ya, di masyarakat. Peran ini bisa menunjuk kepada suatu profesi, bisa ke jenis pekerjaan yang khusus begitu, atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum, yang dicanangkan oleh program studi yang bersangkutan. Profil lulusan ini diejawantahkan atau diwujudkan, ya, dengan merumuskan apa yang disebut dengan capaian pembelajaran atau CPL program studi tersebut, ya. Hal ini perlu dipahami, perlu direnungkan, ya, sehingga masuk ke dalam pola pikir atau mindset mahasiswa. Di sini bisa kita lihat di bagian tengah yang warna kekuningan bahwa ada 4 kelompok capaian pembelajaran tadi, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan umum. Meskipun belum secara eksplisit dinyatakan profil lulusan suatu program, ya, sebenarnya bisa diperkirakan, ya. Misalkan teknik sipil, ya, itu program profil lulusannya tentunya termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, misalkan pembangunan gedung, ya, pembangunan jalan raya misalnya, atau pembangunan fasilitas terkait air atau lingkungan lain-lain, ya. Kalau misalkan program studi pendidikan, tentunya tidak jauh-jauh dari pendidikan dan hal-hal yang terkait. Ya, sekali lagi, profil lulusan dan capaian pembelajaran suatu program studi yang diikuti itu perlu sekali direnungkan, ya, sehingga menjadi arah, ya. Saya ingin memberi contoh yang konkret, yaitu program studi yang kami asuh, yaitu program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, ya. Di sini profil lulusan itu pertama, praktisi dalam bidang pertanian, khususnya terkait hama dan penyakit tumbuhan. Yang kedua, pelaku wirausaha, ya, terkait bidang keilmuan tentunya. Tapi sebenarnya bisnis di luar itu juga oke saja, ya. Yang penting dia sudah mendapatkan ilmu dan kompetensi selama kuliah. Kemudian yang ketiga, menjadi peneliti dan atau pendidik. Nah, pengejawantahan atau perwujudan profil lulusan ini ialah capaian pembelajaran yang 4 jenis tadi saya jelaskan. Kalau di kami itu misalkan capaian pembelajaran sikap itu ada 10 butir, ya. Beriman, bertakwa, dan sebagainya. Yang termasuk capaian pembelajaran keterampilan umum itu 9 butir, keterampilan khusus 6 butir,
pengetahuan umum itu 5 butir, tapi saya nggak akan terlalu detail di sini ya. Jadi sekali lagi ini adalah kurikulum 2020 kami. Nah selanjutnya capaian pembelajaran ini terdistribusi ke sekitar 60-an mata kuliah. Atau kalau jumlah kreditnya sekitar 140-an, 144 mungkin. Satuan kredit semester. Nah, jadi sejumlah mata kuliah ini dibagi ke 8 semester sesuai kurikulum ya. Tiap semester itu penting ya, tiap semester itu penting. Nah, selesai nanti semuanya barulah mendapat gelar sarjana. Dengan adanya profil lulusan dan capaian pembelajaran itu tidak berarti semua lulusan sudah pasti bekerja sejalan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan itu. Bukan, bahkan banyak sekali lulusan kami misalkan bekerja di luar itu dan sukses begitu. Nah, kenapa bisa sukses? Karena dia selama mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan koridor yang saya jelaskan tadi. Jadi dia mengikuti mata kuliah dengan baik, dia belajar di situ, dan dia menjadi orang yang bisa belajar, menjadi pembelajar. Nah, selain itu, dia selama kuliah berinteraksi dengan dosen, dengan mahasiswa lain, memperoleh soft skill. Nah, singkatnya, selama dia belajar dengan baik di perguruan tinggi, dia punya kemampuan yang memampukannya untuk bisa bekerja apakah di bidangnya atau di luar bidangnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa setelah tuntas semua, dia akan mendapat gelar sarjana. Nah, apa sih isinya sarjana itu? Nah, di sini ada deskripsi ya. Saya kutip dari keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2000 ya, yang mengatakan bahwa hasil lulusan diarahkan memiliki kualifikasi ini tingkat sarjana ya, yaitu yang pertama menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian ya sesuai dengan program studi yang diikuti ya. Kedua, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program studinya. Kemudian mampu bersikap dan berperilaku dalam membuahkan diri, dalam berkarya di bidangnya, maupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, mampu mengikuti perkembangan iptek. Dengan narasi lain, dalam tulisan yang saya kutip ini disebutkan bahwa harapan dari studi di perguruan tinggi itu diperolehnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk suatu profesi tertentu, meningkatkan pendewasaan dan kemandirian. Yang ketiga, kesempatan menemukan hal yang diminati. Ya, yang terakhir, melengkapi seseorang menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik. Ya, jadi sekali lagi, harapan ini sesuai dengan judul tadi, yaitu memperoleh kompetensi plus, ya, tidak hanya hal-hal keterampilan untuk bekerja, untuk profesional. Selanjutnya kita ingin mendalami hakikat tujuan kuliah atau kompetensi tadi. Jadi tadi kan saya sebut dengan soft skill, dan saya ingin jelaskan seperti ini. Terkait dengan keterampilan bekerja atau work skills, dikenal dua kategori keterampilan atau skills, yaitu hard skills dan soft skills. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mempunyai keterampilan hard skills dan soft skills. Keduanya diperlukan agar berhasil dalam pekerjaan. Apa itu hard skills dan soft skill? Hard skills yaitu keterampilan teknis atau akademis, ya, ini terkait sama dengan program studinya utamanya gitu. Ini keterampilan konkret, ya, hard skill ini keterampilan konkret, spesifik ke pekerjaan yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ya. Nah, misalnya tadi lulusan teknik sipil, ya, hard skills ini termasuk, ya, tadi mampu merancang, membangun bangunan, mengawas bangunan dan lain sebagainya. Kalau misalkan lulus fakultas pertanian, ya, saya ini dosen pertanian, ini termasuk di sini mampu merencanakan dan mengelola perkebunan suatu tanaman misalnya. Ini contoh yang hard skill. Sementara itu soft skill adalah itu
interpersonal skills atau people skills, termasuk beberapa kemampuan yang nanti saya jelaskan ya kemudian. Yang perlu ditekankan bahwa soft skill ini relevan ke semua pekerjaan, ya, dimanapun bekerja tentunya, bahkan ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ya, kembali ke tulisan Pak Angga dan Pak Intan yang saya kutip tadi, ini hard skill dan soft skill dan unsur-unsurnya, ya. Saya kira sedikit saya singgung secara sederhana unsur-unsur soft skill ini. Ya, unsur soft skill pertama adalah berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu mampu berpikir secara sistematis, ya, dan logis. Ya, logis itu apa? Bernalar, ya, dan sesuai dengan fakta atau realita, objektif begitu. Kemudian kepemimpinan. Ini kemampuan untuk secara efektif mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi orang lain untuk tujuan bersama. Kemudian perilaku positif, itu maksudnya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Keterampilan berkomunikasi, kemampuan untuk memahami dan menyampaikan informasi secara efektif, ya. Jadi sebagai sumber dan sasaran informasi itu efektif. Kemudian memecahkan masalah. Ini kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan atau menumpukan solusi untuk mengatasinya, ya. Kemudian kerjasama, ini kemampuan untuk bekerja dalam tim, ya, menuju suatu tujuan bersama, ya, dengan siapa saja kalau perlu, ya, yang penting tujuannya bersama. Kemudian selanjutnya kreativitas, ya. Ini kemampuan untuk membayangkan dan merancang cara-cara baru dan inovatif. Ya, terakhir literasi digital. Intinya di sini mampu menggunakan alat-alat TIK, ya. Ya, demikian unsur-unsur soft skills. Dan selanjutnya di sini ada tambahan berbeda dengan hard skills. Soft skill ini tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat, tetapi dikembangkan dengan perlatihan, ya. Maksudnya banyak berlatih dalam jangka waktu tertentu, ya. Memang di sini bisa bakat berbeda-beda antar mahasiswa, ya. Soft skills dapat ditingkatkan dengan aktif dalam kerja kelompok, ya. Jadi secara bertahap, berproses, dan tidak bisa tiba-tiba, ya, butuh waktu, ya. Selanjutnya perlu diingat bahwa hal-hal yang positif, ya, meningkatkan soft skill, ya, belajar dengan baik dan perilaku positif lainnya, jika Anda melakukan itu secara berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan Anda, menjadi habits Anda. Ini penting sekali, membiasakan sehingga terbiasa atau menjadi habits, dan kemudian akan menjadi bagian dari karakter kita. Ya, jadi itulah tujuan kuliah atau belajar di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana mencapai tujuan tadi? Nah, di sini tentunya secara singkat saya katakan, ya, manfaatkanlah semua kesempatan secara efektif selama Anda belajar di perguruan tinggi. Jadi di sini kita jabarkan, pertama, manfaatkan kegiatan kurikuler. Saya kira ini yang utama. Kalau saya melihatnya, kegiatan kurikuler ini yang sesuai dengan kurikulum, maksudnya tadi saya jelaskan sebelumnya, itu yang utama. Ya, memang kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler juga sangat penting, ya. Nanti kita jelaskan. Nah, kegiatan kurikuler sekali lagi adalah kegiatan yang sesuai dengan kurikulum suatu program studi. Artinya, ini semua kegiatan akademik yang ada di kurikulum, yaitu semua mata kuliah yang Anda ikuti dari semester 1 sampai selanjutnya. Nah, sebagai kebutuhan orientasi studi, saya menganjurkan Anda untuk mengenali program studi yang saudara pilih, pahami kurikulumnya, berkonsultasi kepada dosen PA atau pembimbing akademik. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran dari atau CPL dari kegiatan kurikulum ini adalah hard skills dan soft skills, ya. Di sini ada catatan ingin saya tekankan bahwa kadang-kadang ada kekeliruan
kekeliruan persepsi ya pada mahasiswa bahwa kegiatan kurikuler dinilai dianggap hanya menghasilkan hard skill, sementara soft skill diperoleh dari aktivitas dan ekstrakurikuler. Nah, persepsi ini keliru dan dapat merugikan ya. Misalnya dengan persepsi itu mahasiswa dapat terlalu gampang untuk bolos kuliah atau izin tidak masuk mengikuti kegiatan akademik dengan alasan akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler begitu. Ya, karena persepsinya ya untuk mengejar keterampilan yang soft skills. Nah, perlu saya tegaskan bahwa sebenarnya dalam proses pembelajaran yang baik, peningkatan soft skill itu juga ada dalam proses pembelajaran yang kuliah, diskusi, praktikum dan lain sebagainya. Ya, peningkatan soft skill itu embedded, ya, tertanam dalam kegiatan kurikuler. Nah, selanjutnya setelah kegiatan kurikuler, sangat dianjurkan juga untuk mengikuti kegiatan co-kurikuler. Apa itu co-kurikuler? Kegiatan co-kurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum, tapi tujuannya untuk mendalami dan menghayati materi kegiatan kurikuler. Nah, di sini capaian pembelajarannya soft skill dan hard skills. Ya, sengaja saya balik bahwa di sini saya kira soft skill yang lebih dominan ya. Kemudian ini yang saya katakan tadi, soft skill dan hard skill. Kemudian selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ini di luar kurikuler dan co-kurikuler dan tidak secara langsung menunjang kegiatan kurikuler tadi. Nah, di sini CPL-nya adalah soft skill ya. Sekali lagi, memang ini perlu ya, jadi pintar-pintarlah mengatur waktu agar ini tidak diikuti on the expense of ya, atau ini diikuti dengan tidak mengorbankan ya, tidak mengorbankan kuliah-kuliah atau kegiatan akademik lain. Ya, jadi itulah tujuan kuliah dan cara untuk meraih tujuan itu ya, semuanya secara singkat ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian penutup. Pada intinya, tayangan ini atau presentasi ini mendorong saudara-saudara, anak-anak kami semua untuk belajar dengan sebaik mungkin, sehingga akhirnya punya kemampuan untuk belajar atau menjadi pembelajar. Disinggung tadi masalah yang kita hadapi sangat menantang, termasuk kondisi ekonomi dan sosial kita, tadi disebut VUCA tadi ya, bergejolak, tidak pasti, kompleks dan tidak jelas tadi. Ini semua mengharuskan kita adaptif ya. Adaptif itu dapat menyesuaikan diri. Nah, bagaimana bisa kita adaptif? Itu kalau kita menjadi pembelajar, kita mampu belajar, bisa menyesuaikan diri. Nah, jadi upayakan agar belajar menjadi bagian integral dari hidup ya. Tidak hanya karena keharusan ya, karena kuliah. Jadi sekali lagi tadi sudah saya singgung bahwa jika kebiasaan baik dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi habits tadi ya. Kemudian tujuan pada dasarnya untuk memperoleh kompetensi plus tadi ya. Kompetensi itu menunjuk hard skills dan soft skills, plus itu ya penyempurnaannya yaitu menjadi insan Indonesia yang cerdas, mandiri, dewasa dan lain-lain tadi. Ya, juga saya sekali lagi ulang bahwa tujuan utama saudara untuk kuliah itu yaitu untuk mencapai capaian pembelajaran kegiatan kurikuler. Itu yang utama, tapi juga co-kurikuler dan ekstrakurikuler juga sangat penting untuk meningkatkan soft skills dan memperkaya wawasan ya. Untuk itu Anda perlu mengenali jurusan dan program studi yang diikuti pada awal studi ini ya. Saran terakhir barangkali yang penting perlu diperhatikan adalah bahwa seperti saya dulu ya, saya selalu suatu kuliah mempunyai 3 macam tujuan ya. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalkan saya ingin berhasil dalam ujian mid semester yang akan datang ya. Ingin selesai tuntas menyelesaikan laporan praktikum atau laporan diskusi misalkan. Ini
tujuan jangka pendek. Tujuan jangka menengah misalkan saya ingin pada akhir semester tertentu mendapat IP yang baik. Nah, sementara tujuan jangka panjang, ya selesai nanti program kuliah ini saya akan mendapat ijazah dan dapat IPK yang memuaskan. Ya, jadi hal ini bisa secara konkret membantu Anda untuk menjaga fokus dalam belajar. Ya, itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan tentang tujuan kuliah dan cara untuk mencapainya. Kemudian silakan selamat menikmati masa studi yang menyenangkan maupun yang menantang gitu ya, dengan 3S, bukan S3. Ya, 3S itu serius, santai, sukses ya. Serius tapi santai agar sukses ya. Jangan dibalik, jangan santai dulu nanti tidak sukses begitu. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini referensi yang saya baca dalam menyiapkan materi ini. Ya, kata akhir dalam video ini, semoga sukses dalam studi, dan jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ya. Sekarang ini kan eranya era sharing atau era berbagi. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.